teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai anggaran dan strategi perusahaan. Untuk yang pertama, kita harus tahu apa itu anggaran. Nah, anggaran secara umum, budget atau anggaran adalah proses perkiraan atau memperhitungkan antara harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang. Singkatnya, budgeting adalah proses di mana kita memperkirakan berapa uang yang harus kita keluarkan berdasarkan kemampuan kita untuk mengeluarkan uang tersebut. Namun, anggaran juga bukan hanya sebatas pada keuangan pribadi, tetapi juga keuangan bisnis yang disebut dengan anggaran perusahaan. Nah, anggaran perusahaan ini sendiri adalah sebuah paket rencana yang disusun sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan di dalam satu periode mendatang yang diukur dengan satuan unit moneter. Penganggaran juga termasuk bagian dari ilmu mikroekonomi yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan trade-off, yaitu meletakkan aspek tertentu dan mengganti aspek lainnya untuk mendapatkan goals yang akan dicapai suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya itu mengenai strategi perusahaan. Agar penyusunan rencana anggaran perusahaan bisa berjalan dengan efektif, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, anggaran disusun berdasarkan divisi, dan setiap divisi di dalam perusahaan mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya. Yang kedua, di dalam merumuskan perencanaan pendapatan dan biaya, harus dilihat terlebih dahulu dan dievaluasi terlebih dahulu dengan data historis laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Yang ketiga itu membandingkan rencana anggaran yang telah dibuat dengan laporan keuangan perusahaan lainnya yang sejenis. Apakah biaya yang telah dianggarkan sudah efektif atau masih bisa dilakukan efisiensi. Nah, yang keempat, harus dipisahkan antara penyusunan rencana anggaran terhadap proyek yang saat ini sedang dikerjakan dengan perencanaan proyek baru untuk masa yang akan datang. Yang kelima, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan budget perusahaan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum. Yang keenam, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan lengkap yang berisikan laporan aktual dengan analisa perbandingan nilai budget. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan penghargaan dan sanksi terhadap pencapaian efisiensi maupun unefisiensi dari nilai budget tersebut. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam fungsi dan jenis anggaran. Adapun fungsi anggaran yaitu penganggaran sangat penting dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tanpa suatu anggaran, manajemen tidak bisa mengetahui arah yang diambil dalam bisnis. Berikut ini merupakan fungsi anggaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Yang kedua itu ada fungsi pengawasan anggaran. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan di dalam suatu perusahaan. Pengawasan itu merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga itu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan atau suatu tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran sebagai pedoman kerja anggaran. Fungsi ini merupakan salah satu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan di dalam unit 2 moneter. Nah, yang berikutnya itu jenis-jenis anggaran. Anggaran perusahaan dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama menurut dasar penyusunan anggaran, yaitu terdiri dari anggaran variabel atau variabel budget dan anggaran tetap atau fixed budget. Nah, yang kedua itu dari menurut cara penyusunan. Anggaran itu terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu atau continuous budget. Nah, yang ketiga itu menurut jangka waktu. Anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang.
Yang keempat, menurut bidangnya, anggaran yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang kelima, menurut kemampuan menyusun anggaran itu sendiri, terdiri dari anggaran komprehensif atau comprehensive budget dan anggaran parsial atau partially budget. Yang keenam itu menurut fungsinya. Menurut fungsinya itu anggaran terdiri dari anggaran tertentu. Dan yang terakhir itu menurut metode penentuan harga pokok produk. Anggaran terdiri dari anggaran tradisional. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran operasional bulanan. Anggaran operasi atau operasional menguraikan dana yang kita perlukan untuk membuat bisnis kita berjalan secara efisien dan sukses selama satu periode. Anggaran operasional biasanya merinci hal-hal seperti biaya tetap dan variabel, pendapatan, dan pengeluaran lainnya. Seperti anggaran bisnis biasa, banyak bisnis cenderung membuat anggaran operasional tahunan baru di akhir tahun. Dengan begitu, mereka dapat merencanakan anggaran mereka sepanjang tahun dan menetapkan tujuan keuangan mereka. Sebuah bisnis dapat mengubah anggaran operasinya sepanjang tahun, misalnya setiap bulan, untuk memastikannya up to date dengan setiap perubahan operasional. Adapun keuntungan di dalam membuat anggaran operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu kita dalam mengelola pengeluaran kita saat ini. Yang kedua itu memproyeksikan biaya di masa depan. Yang ketiga mengurangi hutang bisnis. Yang keempat menetapkan akuntabilitas keuangan. Dan yang kelima membantu bisnis kita tetap pada jalurnya. Jadi definisi sederhana dari anggaran operasi ini adalah dokumen yang memperhitungkan input dan output keuangan bisnis atau pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. Semakin pendek periode waktu yang dicakup oleh anggaran operasional, maka semakin akurat pula anggaran tersebut. Nah, yang pertama itu ada komponen anggaran operasional. Beberapa komponen utama anggaran operasional mencakup bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan menjabarkan proyeksi berapa banyak layanan dan atau produk yang akan dijual bisnis kita dan berapa banyak pendapatan yang akan kita peroleh dari penjualan tersebut. Yang kedua itu ada anggaran produksi. Untuk menyusun anggaran produksi tahunan, kita harus mengumpulkan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu perkiraan jumlah unit yang akan terjual atau berdasarkan data tahun lalu. Yang kedua itu tingkat persediaan akhir yang diperlukan, dan yang terakhir itu jumlah unit di inventaris awal kita jika ada. Nah, adapun rumus untuk menghitung jumlah unit yang harus diproduksi untuk setiap produk adalah unit yang diproduksi sama dengan penjualan unit yang diharapkan ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi dengan unit dalam persediaan awal. Nah, yang ketiga itu ada anggaran bahan langsung. Anggaran bahan langsung menentukan jumlah unit bahan baku yang perlu dibeli oleh bisnis kita untuk proses produksinya. Bahan mentah dapat mencakup hal-hal seperti baja, bensin, kayu, atau plastik. Anggaran bahan langsung ini menggunakan jumlah unit yang akan diproduksi dari anggaran produksi kita. Ini juga mencakup tingkat persediaan akhir yang kita perlukan untuk bahan baku dan jumlah unit dalam persediaan awal jika ada. Nah, yang keempat itu ada anggaran tenaga kerja langsung. Setelah kita tadi menetapkan anggaran bahan langsung untuk periode yang akan datang, kita perlu membuat anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja untuk menentukan total biaya tenaga kerja langsung. Jam untuk tenaga kerja langsung ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Untuk menemukan biaya tenaga kerja langsung untuk satu periode, kita mengambil jumlah unit yang kita rencanakan untuk produksi atau diambil dari anggaran produksi kita dan dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unit atau berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi satu unit. Kemudian kita ambil totalnya dan kalikan dengan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk memproduksi satu unit per jam, misalnya berapa biaya tenaga kerjanya. Nah, adapun rumusnya yaitu total jam tenaga kerja langsung sama dengan unit untuk memproduksi dikali jam tenaga kerja langsung per unit. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan total jam tenaga kerja langsung dikali biaya per jam. Nah, yang kelima itu ada anggaran overhead.
Anggaran overhead kita mencakup biaya overhead variabel dan tetap untuk tahun tersebut atau periode lain. Biaya variabel dapat bervariasi berdasarkan aktivitas penjualan kita, misalnya komisi dan tenaga kerja langsung. Nah, misalnya jika penjualan tinggi, biaya variabel kita juga akan meningkat. Biaya variabel berfluktuasi dari bulan ke bulan. Biaya tetap sama terlepas dari penjualan kita. Itu adalah biaya yang harus kita bayar untuk menjalankan bisnis kita itu sendiri. Misalnya itu sewa dan asuransi. Nah, yang keenam itu ada anggaran biaya umum dan administrasi. Kita harus menyertakan bagian pengeluaran umum dan administrasi di dalam anggaran operasional kita. Komponen ini mencakup biaya operasional tetap dan variabel untuk area umum dan administrasi bisnis kita, seperti anggaran overhead kita, perinci pengeluaran tetap dan variabel kita untuk anggaran umum dan administrasi kita. Nah, yang ketujuh itu biaya modal. Beberapa anggaran operasi juga mencakup biaya modal atau uang yang dikeluarkan untuk memelihara aset seperti gedung dan fasilitas. Tetapi beberapanya juga tidak. Pertimbangan dampak biaya modal pada pendapatan dan pengeluaran Anda saat memutuskan apakah akan memasukkan item ini ke dalam anggaran operasional kita atau di tempat lain. Contoh kasus anggaran operasional yang kami ambil yaitu dari PT Skanadian, perusahaan produsen lemari di Purwakarta pada tahun 2012 menyusun anggaran operasional sebagai berikut. Realisasi penjualan 2011 sebesar 5.000 unit. Untuk tahun 2012, perusahaan mengharapkan kenaikan volume penjualan sebesar 20%. Volume penjualan dialokasikan masing-masing 15% untuk bulan Oktober dan Desember, 10% untuk Januari, Februari, September, dan November, dan 5% untuk bulan lainnya. Hal ini berdasarkan historis penjualan tahun lalu dengan harga jual pokok per unit sebesar Rp350.000. Persediaan awal tahun 2012 direncanakan 200 unit produk dan persediaan akhir direncanakan 10% dari volume penjualan produk pada produk yang bersangkutan. Bahan baku yang dibutuhkan sebesar 90.000, sedangkan persediaan bahan baku awal 2012 yang diperlukan sebesar 100 unit lemari dan persediaan akhir sebanyak 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Untuk memproduksi setiap unit memerlukan 25 jam kerja langsung, sedangkan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp4.000 per jam kerja langsung. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar tarif jam kerja langsung sebesar Rp1.000 per jam. Untuk memasarkan produk, perusahaan mengalokasikan biaya pemasaran sebesar Rp22.000 per unit untuk produk yang dijual, sedangkan administrasi dan umum perusahaan menganggarkan sebesar Rp14 juta. Berdasarkan data tersebut, maka kami susunlah anggaran PT Skanadian untuk tahun 2012. Nah, di tabel langkah kedua yaitu anggaran produksi. Penyusunan anggaran produksi dengan menambahkan volume penjualan per bulan dengan persediaan akhir kemudian dikurangkan dengan persediaan awal. Nah, di mana pada bulan Januari volume penjualannya itu sebesar 600. Nah, persediaan awalnya didapatlah 200 yang menjadi ketentuan soal. Dengan persediaan akhir 60 dengan volume produksi sebesar 460. Nah, volume penjualan bulan Februari 600 dengan persediaan awal 60 didapat dari volume penjualan bulan sebelumnya yaitu bulan Januari 600 dikali 10%, dapatlah dia 60. Nah, untuk bulan Maret 60 juga didapat dari volume penjualan bulan Februari atau bulan sebelumnya 600 dikali 10%, dapatlah dia 60. Nah, untuk bulan April didapat dia volume persediaan akhirnya 30 dikarenakan volume penjualan pada bulan Maret atau bulan sebelumnya adalah 300 dikali 10% sama dengan 30. Nah, untuk persediaan akhirnya dikalikan saja volume penjualan dikali 10%. Jadi volume penjualan pada bulan Januari 600 dikali 10% sebesar 60%. Volume penjualan bulan Februari 600% dikali 10% sama dengan 60. Begitu untuk seterusnya. Nah, di mana volume produksinya ini didapatlah untuk bulan Februari ini sebesar 600, sedangkan untuk bulan Maret ini didapatlah dia 270. Langkah ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku. Penyusunan anggaran biaya bahan baku dengan mengalihkan volume produksi per bulan dengan biaya bahan baku per unit. Nah, di mana pada sebelumnya sudah didapatkan
bahwa bulan Januari volume produksinya 460, bulan Februari 600, bulan Maret 270, bulan April 300, dan bulan Mei 300 sampai seterusnya. Nah, biaya bahan baku per unit 90.000 sudah menjadi ketentuan soal. Jadi langsung saja volume produksi dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Jadi 460 dikali 90.000 dapatlah dia 41.400.000. Begitu juga untuk bulan Februari 600 dikali 90.000 dapatlah dia 54 juta. Begitulah untuk seterusnya, volume produksi dikali dengan biaya bahan baku per unit. Langkah keempat yaitu anggaran produksi bahan, penyusunan anggaran produksi bahan dengan biaya bahan baku ditambah persediaan akhir bahan dikurangi persediaan awal bahan. Nah, di mana bulan Januari sudah diketahui biaya bahan baku dari tabel sampingnya sebesar 41.400.000 dan bulan Februari 54 juta dan bulan Maret 24.300.000. Nah, biaya bahan baku pada bulan Januari yaitu 41.400.000. Persediaan awalnya itu 9 juta didapat dari 100 unit dikali dengan harga biaya bahan baku per unit sebesar 90.000, maka dapatlah dia 9 juta. Nah, untuk menghitung persediaan awal bulan Februari, maka kita gunakanlah biaya bahan baku sebelumnya sebesar 41.400.000 di bulan Januari dikali dengan 20% dapatlah dia 8.280.000 rupiah. Pada bulan Maret juga seperti itu. Untuk menghitung persediaan awalnya 10.800.000 rupiah didapat dari biaya bahan baku bulan sebelumnya, itu bulan Februari sebesar 54 juta dikali 20% dapatlah dia 10.800.000. Begitulah untuk seterusnya. Nah, persediaan akhirnya 8.280.000 itu didapat dari biaya bahan baku sebesar 41.400.000 dikali 20% sebesar 8.280.000. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya langsung saja dikalikan 20% dikali biaya bahan baku per bulan. Pada bulan Februari biaya bahan bakunya sebesar 54 juta dikali 20%, maka dapatlah dia persediaan akhirnya 10 juta rupiah. Begitulah sampai seterusnya. Langkah kelima yaitu anggaran biaya tenaga kerja, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja dengan volume produksi dikali jam kerja per unit dan dikalikan tarif per jam kerja. Nah, volume produksi per unit kan sudah diketahui bahwa bulan Januari 460, Februari 600, Maret 270. Nah, jam kerja per unit itu adalah 25 yang sudah menjadi ketentuan soal dengan total harganya itu dengan tarifnya itu adalah 4.000. Jadi 25 dikali 4.000 dapatlah dia tarifnya totalnya 11.500. Nah, untuk menghitung totalnya itu dari total jam kerja yaitu 11.500 dikali tarif sebesar 4.000 dapatlah dia totalnya 46 juta. Begitu juga untuk bulan Februari, totalnya itu 15.000 dikali tarifnya 4.000 dapatlah dia 60 juta. Untuk langkah keenam yaitu biaya overhead, penyusunan anggaran biaya overhead dengan volume produksi dikali jam kerja per unit dan dikalikan tarif overhead. Nah, volume produksinya sudah diketahui, jam kerjanya juga sudah diketahui, totalnya juga dengan tarifnya yang berbeda yaitu 1.000. Cara penghitungannya juga sama. Total jam kerja 11.500 dikali tarifnya sebesar 1.000, maka dapatlah dia 11.500.000. Untuk bulan Februari 15.000 dikali tarif 1.000 dapatlah dia 15 juta rupiah. Begitu sampai seterusnya. Langkah ketujuh yaitu biaya pemasaran. Penyusunan anggaran biaya pemasaran dengan mengalihkan volume penjualan dengan biaya pemasaran per unit. Nah, volume penjualan kan sudah diketahui pada langkah pertama. Nah, volume penjualan itu dapatlah bulan Januari 600. Nah, dengan biaya pemasaran per unit itu yang sudah menjadi ketentuan soal sebesar 22.000. Jadi langsung saja dikalikan 600 dikali 22.000 dapatlah dia 13.200.000. Untuk bulan Februari juga seperti itu, 600 dikali 22.000 dapatlah dia 13.200.000. Dan bulan Maret volume penjualannya 300 dengan biaya per unit pemasaran per unit 22.000, maka 300 dikali 22.000 dapatlah dia 6.600.000. Begitu sampai seterusnya. Dan yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum, penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum berdasarkan data. Nah, untuk bulan Januari sampai Desember sudah menjadi ketentuan soal bahwa biaya administrasi dan umum sebesar 14 juta.
Berikutnya adalah anggaran laba dan perannya. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang, berwujud, atau jasa. Jadi pada dasarnya, produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Karena laba merupakan tujuan umum keberadaan setiap perusahaan, maka laba usaha adalah elemen penting yang menggerakkan seluruh aktivitas produk di dalam suatu perusahaan. Kebutuhan untuk menghasilkan laba usaha tersebut menjadi faktor penggerak utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap perusahaan. Mulai dari menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan, mencari dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, hingga penggerakan dan mengarahkan setiap sumber daya yang dimiliki tersebut untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Jadi laba usaha lah yang menjadi alasan keberadaan sebuah perusahaan dan seluruh kegiatannya. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencangkup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu metode penyusunan anggaran laba. Nah, secara umum terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu yang pertama, metode a posteriori. Nah, metode ini adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Nah, di dalam metode a posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba yang ada, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba di awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Yang kedua, yaitu metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang ketiga, metode pragmatis. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional, atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya, yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan, atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Nah, seperti yang ada pada gambar, itulah format anggaran laba. Kita lanjut ke contoh soal. PT Rakindo sebuah perusahaan rak buku pada akhir 2016. Perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2017. Dari anggaran operasional yang telah disusun, dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga Rp300.000 per unit. Biaya bahan baku dianggarkan sebesar Rp776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan Rp152 juta, dan biaya overhead dianggarkan Rp148 juta. Sedangkan untuk biaya operasional dianggarkan Rp198 juta. Untuk biaya pemasaran dan administrasi dan umum itu sebesar Rp70.500.000. Pada akhir tahun 2017 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar Rp125 juta, dan pada awal tahun 2017 nilai persediaan diperkirakan sebesar Rp73.500.000. Maka penyelesaian dengan metode a posteriori terlihat di sini biaya produksi sebesar Rp1.076.500.000 merupakan gabungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, biaya
produksi ditambah nilai persediaan barang jadi pada awal tahun dikurang nilai persediaan pada akhir tahun itu sama dengan harga pokok penjualan atau HPP. Dengan angka Rp1.076.500.000 ditambah Rp73.500.000 dikurang Rp125 juta itu hasilnya adalah Rp1.025.000.000. Dari nilai penjualan dikurang HPP itu dapatlah laba kotor dengan angka Rp1.590.000.000 dikurang Rp1.025.000.000 sama dengan Rp565.000.000. Kemudian laba kotor dikurang biaya operasional dapatlah laba usaha dianggarkan dengan angka Rp565.000.000 dikurang Rp268.500.000 sama dengan Rp296.500.000. Seperti yang terlihat pada tabel anggaran laba tahun 2017, di sini penjualan terdapat Rp1.590.000.000, biaya bahan baku langsung sebesar Rp776.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp152 juta, biaya overhead sebesar Rp148 juta, biaya produksi sebesar Rp1.076.500.000, persediaan awal barang jadi sebesar Rp73.500.000, persediaan total barang jadi sebesar Rp1.150.000.000, dan persediaan akhir barang jadi itu sebesar Rp125 juta. Maka harga pokok penjualan di sini terdapat Rp1.025.000.000, laba kotor itu sebesar Rp565 juta, biaya komersial atau operasional terdapat sebesar Rp268.500.000. Maka laba usaha sebelum pajaknya adalah atau laba yang dianggarkan adalah Rp296.500.000. Selanjutnya penyelesaian menggunakan metode a priori. Nah, jika perusahaan menyusun anggaran laba untuk tahun 2017 dengan menggunakan metode a posteriori, maka akan menghasilkan laba sebesar Rp296.500.000 seperti ada pada tabel yang saya bacakan sebelumnya. Maka, jika dengan menggunakan metode a priori, di mana perusahaan menetapkan laba di awal yaitu sebesar Rp400 juta, maka komponen di dalam anggaran laba tersebut harus dirubah supaya laba yang ditargetkan tercapai. Jika seandainya seluruh biaya sudah tercapai tingkat yang efisien, maka pilihannya adalah merubah harga jual per unit produk, seperti terlihat dalam tabel berikut. Di sini penjualan pada anggaran lama itu sebesar Rp1.590.000.000, sedangkan pada anggaran baru itu masih dalam tanda tanya. HPP pada anggaran lama itu sebesar Rp1.025.000.000, sedangkan pada anggaran baru itu juga sama sebesar Rp1.025.000.000. Biaya operasional pada anggaran lama itu sebesar Rp268.500.000. Dan pada anggaran baru itu juga sebesar Rp268.500.000. Nah, pada laba usaha itu di anggaran lama sebesar Rp296.500.000. Sedangkan pada anggaran baru itu ditargetkan sebesar Rp400 juta. Nah, jika dengan menggunakan metode a priori, di mana perusahaan menetapkan laba di awal yaitu sebesar Rp400 juta, maka komponen di dalam anggaran laba tersebut harus dirubah supaya laba yang ditargetkan tercapai. Jika seandainya seluruh biaya sudah mencapai tingkat yang efisien, maka pilihannya adalah merubah harga jual per unit produk seperti terlihat pada tabel berikut. Di sini, penjualan pada anggaran lama sebesar Rp1.590.000.000, sedangkan pada anggaran baru itu dalam tanda tanya. Sedangkan HPP pada anggaran lama itu sebesar Rp1.025.000.000, begitu juga di anggaran baru. Sedangkan biaya operasional di anggaran lama itu sebesar Rp268.500.000, sama juga di anggaran baru. Sedangkan laba usaha pada anggaran lama itu sebesar Rp296.500.000, sedangkan pada anggaran baru itu ditargetkan sebesar Rp400 juta. Maka, untuk memperoleh nilai penjualan yang baru dengan target laba sebesar Rp400 juta, rumus untuk nilai penjualannya adalah HPP ditambah biaya operasional ditambah laba usaha. Dengan angka Rp1.025.000.000 ditambah Rp268.500.000 ditambah Rp400 juta, maka hasilnya adalah Rp1.693.500.000.
Dengan nilai penjualan yang dianggarkan sebesar tersebut dan jumlah produk yang dijual sebesar 5.300 unit, maka harga jual produk yang baru adalah sebesar, rumusnya, nilai penjualan dibagi jumlah produk yang dijual, yaitu angkanya 1.693.500.000 rupiah dibagi 5.300 unit, hasilnya 319.528 rupiah, dibulatkan menjadi 320.000 rupiah. Kenaikan sebesar 20.000 dianggap tidak berpengaruh negatif terhadap permintaan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nilai penjualan yang baru adalah sebesar nilai penjualan Rp320.000 ditambah 5.300 unit, maka hasilnya Rp1.696.000.000. Maka anggaran laba dapat dibuat sebagai berikut. Seperti yang ada pada tabel, penjualan menjadi Rp1.696.000.000, biaya bahan baku langsung Rp776.500.000, biaya tenaga kerja langsung Rp152 juta, biaya overhead Rp148 juta, biaya produksi Rp1.076.500.000, persediaan awal barang jadi Rp73.500.000, persediaan total barang jadi Rp1.150 juta, persediaan akhir barang jadi Rp125 juta. Maka harga pokok penjualannya menjadi Rp1.025 juta. Laba kotornya menjadi Rp671 juta. Biaya komersial dan atau operasional Rp268.500.000. Maka laba usaha sebelum pajak atau laba yang dianggarkan menjadi Rp402.500.000. Laba usaha yang dihasilkan sebesar Rp402.500.000. Berarti target laba yang ditetapkan di awal sebesar 400 juta telah tercapai. Selanjutnya yaitu metode pragmatis. Di sini terdapat ilustrasi. Dalam kasus sebelumnya di mana kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 unit rak. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan terdiri dari yang pertama, biaya overhead tetap, itu sebesar Rp160 juta. Kedua, biaya pemasaran tetap sebesar Rp55 juta. Selanjutnya, yang ketiga, biaya administrasi dan umum sebesar Rp145 juta. Sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan untuk setiap produk terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp550.000, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp200.000, yang ketiga, biaya overhead variabel sebesar Rp100.000, dan yang keempat, biaya pemasaran variabel sebesar Rp50.000. Tahun 2016, perusahaan menjual produknya dengan harga sebesar Rp2.500.000 per unit. Dan tahun 2017 tidak merencanakan kenaikan harga jual produknya. Seperti yang ada pada tabel, di tahun 2012, volume penjualannya sebesar 507, laba usahanya sebesar Rp548 juta. Tahun 2013, volume penjualannya 596, laba usahanya Rp762 juta. Tahun 2014, volume penjualannya 642 dengan laba usaha Rp795 juta. Pada tahun 2015, volume penjualannya 705, laba usahanya sebesar Rp875 juta. Dan pada tahun 2016, volume penjualan itu sebesar 785 dengan laba usaha Rp940 juta. Maka penyelesaiannya di sini yang pertama menggunakan volume penjualan. Jika perusahaan ingin menggunakan volume penjualan sebagai titik awal penyusunan anggaran dan dengan menggunakan metode last square untuk menetapkan volume penjualan tahun 2017, maka akan menghasilkan volume penjualan seperti yang ada pada tabel. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita hitunglah menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana A itu rumusnya sigma Y per N dengan angka 3235 per 5, hasilnya 647. Sedangkan B rumusnya sigma X kali Y per sigma X pangkat 2, di mana angkanya 665 per 10, hasilnya 66,5. Sedangkan X-nya sama dengan 3. Maka penjualan tahun 2017 itu angkanya 647 ditambah 66,5 dikali 3. Hasilnya 846,5 dibulatkan menjadi 847 unit. Maka tabel anggaran labanya dapat dilihat pada gambar dengan rincian sebagai berikut.
Penjualan itu diperoleh dari Rp2.500.000 dikali 847 unit, maka hasilnya Rp2.117.500.000. Kemudian harga bahan bakunya itu diperoleh dari Rp550.000 dikali 847 unit, maka hasilnya Rp465.850.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya diperoleh dari Rp200.000 dikali 847 unit, maka hasilnya Rp169.400.000. Kemudian biaya overhead itu diperoleh dari biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel dengan angka Rp160.000 ditambah 847 unit dikali Rp100.000, maka hasilnya Rp244.700.000. Maka biaya produksinya sebesar Rp879.950.000. Untuk persediaan awal barang jadi itu 0, persediaan total barang jadi itu Rp879.950.000, persediaan akhir barang jadinya juga 0. Maka harga pokok penjualannya sebesar Rp879.950.000 dengan laba kotor sebesar Rp1.237.550.000. Kemudian di sini ada biaya pemasaran, itu diperoleh dari biaya pemasaran tetap ditambah biaya pemasaran variabel dengan angka Rp55 juta ditambah 50.000 dikali 847 unit, maka hasilnya Rp97.350.000. Kemudian terdapat biaya administrasi sebesar Rp145 juta. Maka laba usaha yang dianggarkannya atau laba usaha yang akan didapat itu sebesar Rp995.200.000. Selanjutnya yang kedua menggunakan jumlah perolehan laba. Nah, jika perusahaan ingin menggunakan jumlah perolehan laba sebagai titik awal penyusunan anggaran dan dengan menggunakan metode Lasker untuk menetapkan volume penjualan tahun 2017, maka akan menghasilkan volume penjualan sebagai berikut, seperti yang terdapat pada tabel. Maka kita langsung ke perhitungannya. Di sini rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A rumusnya itu sigma Y per N, dengan angka Rp3.920.000.000 per 5 atau dibagi 5. Hasilnya Rp784 juta. Sedangkan rumus B itu sama dengan sigma X kali Y per sigma X pangkat 2 dengan angka 665 per 10. Hasilnya itu Rp89.700.000. Sedangkan X-nya sama dengan 3. Maka target laba 2017-nya adalah Rp784 juta ditambah Rp89.700.000 dikali 3. Hasilnya Rp1.053.100.000. Nah, untuk memperoleh laba usaha sebesar Rp1.053.100.000 tersebut, perusahaan harus melakukan penjualan sebesar di sini menggunakan rumus titik impas, di mana rumusnya titik impas sama dengan biaya tetap total ditambah laba per 1 dikurang biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk, di mana angkanya Rp360 juta ditambah Rp1.053.100.000 per 1 dikurang Rp900.000 dibagi Rp2.500.000. Maka kita dapat membuat tabel anggaran labanya seperti yang ada pada gambar dengan rincian penjualan itu diperoleh dari Rp2.500.000 dikali 884 unit, hasilnya Rp2.210.000.000. Kemudian harga bahan baku itu diperoleh dari Rp550.000 dikali 884 unit, itu hasilnya Rp169.400.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu diperoleh dari Rp200.000 dikali 884 unit, itu hasilnya Rp486.200.000 dengan biaya produksi sebesar di Rp911.400.000. Persediaan awal barang jadinya itu 0, persediaan total barang jadinya itu sama Rp911.400.000, persediaan akhir barang jadinya juga 0. Maka harga pokok penjualannya pun sebesar Rp911.400.000 dengan laba kotor yang diperoleh sebesar Rp1.298.600.000. Kemudian di sini terdapat biaya pemasaran yang diperoleh dari biaya pemasaran tetap ditambah biaya pemasaran variabel dengan angka 55 juta ditambah 50.000 dikali 884 unit, maka hasilnya Rp99.200.000. Sedangkan biaya administrasi di sini sebesar Rp145 juta. Maka di sini laba usaha yang dianggarkan atau yang akan didapatkan itu sebesar Rp1.054.400.000.